Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran kimia. Hari ini Ibu akan lanjutkan ke bab baru tentang laju reaksi, dan ini akan Ibu fokuskan ke yang paling penting dalam laju reaksi, yaitu persamaan laju reaksi dan order reaksi, perhitungannya. Oke, di sini kita harus tahu dulu apa sih laju reaksi. Ini bab baru ya. Laju reaksi itu adalah banyaknya reaksi kimia yang berlangsung persatuan waktu, ya. Ini ada di sini ya, Ibu jelaskan. Jadi di sini dinyatakan, maksud dari banyaknya reaksi kimia yang berlangsung pada persatuan waktu, di mana dia akan dinyatakan dalam molaritas. Molaritas itu konsentrasi. Jadi di dalam laju reaksi itu menyatakan konsentrasi atau molaritas zat terlarut. Ingat ya, zat kan di dalam larutan itu ada zat terlarut dan pelarut. Maka yang diketahui di sini adalah molaritas zat terlarutnya, ya. Zat terlarut itu contohnya misalnya gula dilarutkan dalam air, berarti kan pelarutnya air, gula itu zat terlarut. Maka yang di sini laju reaksi dinyatakan adalah molaritas zat terlarutnya dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik. Berarti laju reaksi itu awalnya adalah dia menggunakan persamaan atau rumus kimia konsentrasi dibagi dengan waktu. Oke. Makanya di sini satuan laju reaksi itu umumnya adalah M/S. Ini kan satuan waktu kan pakai detik dan nih. S. Konsentrasi molaritas itu satuannya adalah M besar. Itu ingat-ingat lagi tentang konsep mol ya. Molaritas itu apa? Itu udah ada dijelaskan di konsep mol di kelas 1. Maka satuan untuk laju reaksi itu simbolnya V, ya. V sama satuannya adalah M/S. Nah, molaritas dibagi waktu. Waktunya di sini pakai detik. Nah, apa sih yang akan dibahas di sini di laju reaksi? Yang dibahas adalah pertama itu kita harus tahu dulu persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi pemisalannya misalnya 2A tambah 3B sama dengan 4C. Jadi kalau di dalam persamaan laju reaksi dia akan menggunakan simbol V. Jadi laju itu sama dengan kecepatan, maka simbolnya V. Sama dengan K. K ini adalah tetapan laju reaksi atau konstanta. Jadi biasanya ini dicari atau biasanya juga diabaikan, tidak digunakan, tapi biasanya juga dicari di dalam soal. Namanya adalah tetapan. Nah, ini di dalam kurung ini adalah konsentrasi tadi yang molaritas. Konsentrasi misalnya si ini kan A, berarti konsentrasi A. X ini apa? Ini adalah order reaksi. Order reaksinya. Ini dari yang di B adalah konsentrasi milik zat B. Jadi ini zat A, ini zat B menghasilkan C. Berarti kan ini yang dipakai adalah dalam laju reaksi biasanya adalah pereaksinya. Pereaksi, bukan produk, tapi pereaksi. Maka K konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. X dan Y ini adalah order reaksi. Nah, X ini berarti order reaksi milik si zat A. Y order reaksi milik zat B. Jadi, apa itu order reaksi? Nih, order reaksi ya, menyatakan bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Jadi, order reaksi adalah bilangan pangkat ini. Ya, S dan Y ini adalah order reaksi. Biasanya yang dicari dalam materi ini adalah berapa konstanta, berapa laju reaksi, atau berapa total order reaksi, atau masing-masing order reaksinya. Jadi order reaksi yang akan kita pelajari di dalam materi ini lebih banyak ya. Ini kalau misalnya ditotalkan order total, kalau ditanya berarti X-nya, pemisahan pangkat X sama dengan pangkat Y ini ditambahkan ya. Oke, lanjut ya.
Bagaimana cara menentukan order reaksi? Yang difokuskan di sini kan bagaimana cara menentukan order reaksi. Jadi ada dua cara. Pertama, dia tergantung dengan soalnya. Ada dua jenis soal yang biasanya sering keluar. Misalnya order reaksi ditentukan dari tahap yang paling lambat pada persamaan reaksi. Jadi ini jika soalnya memiliki tahap cepat dan tahap lambat persamaan reaksinya, maka yang dipilih adalah order reaksinya dapat dilihat dari tahap paling lambat. Nanti kalian lihat koefisiennya. Koefisiennya bisa menjadi order. Ya. Kalau yang kedua, ini juga sering di soal nih, order reaksi dapat ditentukan melalui percobaan. Maka nanti akan ada dimunculkan data percobaan berupa tabel-tabel. Di situ kalian bisa menentukan order reaksinya dari tabel percobaan pada soal. Nah, kita bahas dulu ya cara pertama. Cara ini maksudnya dia berbeda ya, berbeda soal. Jika soalnya seperti yang ini, maka biasanya model soalnya seperti ini. Ini ada contoh soal. Bagaimana kalau dia melalui data persamaan reaksi cepat lambat? Contoh, ini soalnya reaksi 2H2 ditambah 2NO menjadi 2H2O tambah N2 mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. Ini ada tahap nih, 2NO tambah H2 menjadi N2O tambah H2O tahap lambat. Terus ini ada 2NO2 tambah 4H2 menjadi 4H2O tambah N2 tahap cepat. Tentukan persamaan laju reaksinya dan order totalnya. Yang dilihat adalah kita sesuaikan dengan yang tadi di aturannya. Order reaksi dapat ditentukan dari tahap paling lambat pada persamaan reaksi. Berarti yang dipilih adalah pertama kalian lihat adalah tahap paling lambat. Lambat di sini adalah udah diketahui di soal nih. Oh, yang lambat rupanya adalah reaksi yang ini. Maka ini yang akan menjadi order reaksi. Yang kita ambil order reaksinya di mana? Yaitu pereaksinya. Pereaksinya siapa? NO, yang A tadi, zat A, zat B. Berarti NO adalah zat A-nya, B itu H2-nya. Berarti V sama dengan laju reaksi kan yang ditanya adalah persamaan laju reaksi. Berarti bukan berapa nilai V-nya, tapi berapa persamaan laju reaksinya. Berarti V sama dengan K. Ini konstanta kan bisa diabaikan. K konsentrasi NO ini kan yang ini yang dipakai, ingat yang A-nya. Pangkat 2 ordernya itu dapat dari mana? Koefisien. Koefisien di sini akan menjadi order. Oke, koefisiennya akan menjadi order. Terus ini H2. H2 di sini kan koefisiennya 1, maka ordernya berarti 1. Ini berarti bersamaan laju reaksinya. Terus ditanya yang kedua, order totalnya berapa? Order totalnya kalian tambahkan jumlah pangkatnya. Ini 2, ini tadi 1 kan? 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, simpel kan? Ini jika soalnya seperti ini. Yang sering muncul di soal biasanya yang data percobaan. Ya, bagaimana jika soalnya melalui data percobaan? Maka ini model soalnya. Jika diketahui persamaan kimia adalah N2 tambah O2 menjadi 2H2O diperoleh data sebagai berikut. Maka kalau ini tidak bisa langsung kalian tentukan pakai reaksi ini, tapi kalian akan melakukan perhitungan. Di sini kan ada data 1, data 2, data 3. Ini tabel nih biasanya akan memperlihatkan data-data percobaan. Ya, di sini berarti milik konsentrasi N2. Ini konsentrasi milik O2, ini adalah laju reaksinya V tadi. Ini ada data 1, data 2, data 3. Nah, pertama untuk yang ditanya ini kan adalah berapa order reaksinya masing-masing. Berapa order reaksi masing-masing zat tersebut dan berapa order totalnya. Pertanyaan seperti itu. Nah, bagaimana menjawabnya? Menjawabnya adalah kita harus pembahasannya seperti ini, lihat nih. Kan di sini kita ingin mencari order masing-masing. Jadi order N2 dengan order O2 harus dicari dulu. Karena ini bukan order, ini adalah konsentrasinya. Yang di data 1, 2, dan 3 ini konsentrasi. Caranya, jika kita ingin mencari order N2, maka order O2-nya yang kita pakai adalah kita lihat dulu di O2 nih. Mana yang konsentrasinya sama? Di nomor berapa yang konsentrasinya sama? Ternyata yang sama itu di nomor data 1 dan data 3. Ini kan 0,2, 0,2 nih konsentrasinya.
Berarti kalau kita mencari N2, maka O2 yang dilihat adalah data yang sama angkanya. 1 dan 3. Jika kita ingin mencari orde milik O2, maka data N2-nya yang sama yang dipakai. Misalnya ini kan data N2 kan 0,1, 0,1-nya di data 1 dan 2. Kenapa? Gak bisa dicoret pas saat perhitungan. Ya, gini pembahasannya. Ini kan ada dibilang mencari orde N2, maka pilih data O2 yang tetap. Jadi data 1 dan 3 tadi. Data 1 dan 3 tadi berarti 0,2 dan 0,2. Maka di sini kita pakai juga data 1 dengan data 3-nya. Data 1 milik F1, data 1 milik F3. Data 3 nih. N2 berarti di data 1 dan data 3. Jadi ini akan otomatis kita coret nanti. Kalau dicoret maka tidak dipakai lagi karena nanti akan dicari N2. Paham ya? F1, F3, konsentrasi N2 di data 1, konsentrasi N2 di data 3. Ini 4/16 itu kan dapat dari sini nih, ada angkanya, lihat nih, 4, 16 ya. Itunya di N2 0,1 dibagi 0,2, paham ya? Oke. Betul kan? 4/16 sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat X. Pangkat X ini adalah pemisalan, karena di awal juga pemisalan, karena kita mencari orde milik N2. Nah, maka didapatkan adalah X sama dengan 2. Ini dapatnya seperti apa? Kalian tinggal mencari pangkatnya, kalian sederhanakan dulu seperti matematika. Ya, kita bahas ya. 4/16. Tadi kan 0,1 per 0,2 pangkat X. Kita kan cari orde ini nih milik N2, orde X-nya. Kalian terserah mau misalkan pakai A ke B ke apa, biasanya misalnya X juga tidak apa-apa, terserah, itu pemisalan sebagai orde milik N2. Ini orde N2 ya gitu. Berarti kenapa dapatnya 2? Itu kan ini 4/16, kalian sederhanakan berapa? Berarti 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 ya, sederhananya ya, disederhanakan sederhana mungkin biar lebih mudah. Ini kalau disederhanakan berarti dia jadinya 1/2. Ini sederhana kan? Ingat dia pecahan disederhanakan pasti udah paham ya matematika ya. Ini X. Setelah disederhanakan, X-nya berapa? X-nya berapa berarti 2 pangkat berapa hasilnya 4. 2 ibaratnya gini, 2X sama dengan 4. Berapa X? Oke, paham enggak? X berarti sama dengan 2, ya enggak? Berarti kan ini gini, 1/2 ya, kalau dijabarkan lagi ya, pangkat 2. Coba, berarti kan sama dengan 1/2 dikali 1/2. Oke, karena 1/2-nya pangkat 2 kali. Hasilnya sama dengan 1/4. Hitungan matematika seharusnya tidak ibu bahas, tapi ini yang biar kalian tidak bingung kenapa dapatnya 2 ya. Nah, itu dapatnya. Ingat, matematikanya diperlukan untuk menghitung orde reaksi ini. Ini matematika sederhana loh. Jangan sampai lupa tentang pangkat. Jadi, kenapa dapat 2? Karena ini ya. Kalau kalian mau ngujinya kembali, kalian ujinya seperti ini. Berarti 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Oh, berarti X-nya 2. Benar. Ingat ya. Oke, kita lihat berarti X-nya 2 tuh. Lanjut kita cari orde O. Mencari orde O 2 oksigen, maka pilih data N2 yang tetap. Berarti data N2 yang tetap tadi adalah di data 1 dan di data 2. Otomatis ini kita tidak pakai lagi, dicoret. Maka yang dimasukkan adalah laju reaksi di data 1 4/4 ya, di data 2. Sama O2 di data 1 ini adalah 0,2 per 0,4. Coba kita lihat ya. Nanti gini nih hasilnya nih. F1 per F2 sama dengan O2, konsentrasi O2 di data 1, konsentrasi O2 di data 2. Nah, ini 4/4 sama dengan 0,2 per 0,4 pangkat Y. Oke, sebenarnya dari awal udah ditulis sih seharusnya. Kenapa dapat Y-nya sama dengan 0? Ini gini. Ini MTK-nya perlu dibahas lagi sepertinya. 4/4. Tuh.
sama dengan 0,2 per 0,4. Aduh, ini jadi coret gini. Aduh, pekat ye. Nah, ini kan 1 ya. Oke kan, 4 bagi 4 1. Ini tetap nih, mau gimana pun 0,2 per 0,4 atau 2 per 4 sama aja kan, mau disederhanakan pun berarti dia 0,2 bagi 0,2 kan, jadinya dia 1/2 kan, 2 per 4 1/2. Ini enggak kalau disederhanakan. Pangkat Y, berapa pangkat Y? Hasilnya sama dengan 1. Y berarti sama dengan 0. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0 maka sama dengan 1. 1 kan matematika, lihat lagi. Karena misalnya nih, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ingat, 1 pangkat 0 sama dengan 1. Ingat aturan 0. Aturan pangkat 0 diingat. Ya. Paham ya? Makanya di situ Y-nya sama dengan 0. Sampai di situ paham ya? Kenapa dia dapat 0 ya? Karena ini hasilnya berbagi 4 sama dengan 1. Oke. Nah, jadi persama laju reaksinya, persama laju reaksi adalah kalian tulis lagi tuh persamaannya. V sama dengan K dalam kurung N2. N2 nya, and then ini kan ordernya X tadi itu, X-nya pangkat 2, maka dituliskan di sini jadi pangkat 2. Kemudian ini kan tadi 0 ya. Berarti ini seharusnya adalah ini kan, oh iya, Y ini kan 0. Kalau Y sama dengan 0 kecuali Y-nya sama dengan 1. Ini bagus ya, berarti O2-nya ini tidak ada. Kalau O2-nya kalian tuliskan, itu artinya nilainya Y-nya sama dengan 1. Oke? Ya kan, karena dia kan Y-nya sama dengan 0. Maka yang ditulis hanya order N2. Jadi K dalam kurung konsentrasi N2 pangkat 2. Pangkat 2 ini dapatnya dari order X yang ini nih ya. Order total adalah X tambah Y. 2 tambah 0 sama dengan 2. Oke? Paham ya? Kalau kalian tuliskan O2 di sini, itu artinya dia Y-nya sama dengan 1. Kalau Y-nya 0 atau X-nya 0, maka zat itu nggak usah dituliskan di persamaan laju reaksinya. Biasanya selain soal ini ada soal di mana kalian mencari K. Mencari K konstanta itu berarti laju reaksinya udah diketahui di soal dan konsentrasi sudah diketahui di soal dan order juga sudah diketahui di soal. Kalau sudah diketahui, kalian tinggal bagi aja. Jadi kalau misalnya nyari K, laju reaksi dibagi konsentrasi tadi. Misalnya nih, ini kan udah K N2 pangkat 2. Misalnya nih, kita pakai data percobaan 1 ya. Ini buat kasih tambahan lagi ya. Misalnya jika gimana sih kalau mencari K kalau di soal, berarti misalnya kan ini kan kita udah diketahui bersama laju reaksinya. Berarti N2 kan yang diambil. Kita ambil data 1. Data 1 udah ada nih. 0,1, 0,2 dengan 4. Oke. Berarti kan tadi V yang dipakai adalah 4. V sama dengan K, konsentrasi N2, pangkat 2 kan. O-nya tidak ada, berarti O diabaikan. Berarti V-nya 4. Kalian kayak hitung matematika. V sama dengan K, aduh, jadi jelek. K, maaf ini jelek banget. Ini agak loading. N2 pangkat 2. Bagaimana kalau yang kita cari ada berapa konstanta? V-nya misalnya udah diketahui nih, kita ambil contoh data 1. V-nya 4, N2-nya 0,1. Oke. V-nya 4. Oke, V 4. Ini tinggal kalian hitung matematikanya aja. Berarti tadi kan N2-nya 0,1 tuh. Kita ambil data salah satu aja. Untuk mencari K. 0,1 pangkat 2. Oke. Aduh, kenapa jadi coret-coret?
Berarti kalian tinggal cari tuh 0,1 nya pangkat 2 berapa. Nah ya, ini kan pangkat 2 nih tadi. Kan udah dapat, harus sudah diketahui dulu nih, konsentrasinya udah diketahui, ordernya udah tahu, V-nya udah tahu, baru bisa kalian cari K. Kalau emang nggak ada, kalian pakai perbandingan ya. Kalau tidak diketahui ya. Berarti kan ini 4, loadingnya sama dengan K, ini kan berarti 0,01 ya. Kan 0,1 pangkat 2 jadi 0,01, berarti K nya adalah 4 dibagi 0,01 ya. Berarti K sama dengan berapa? 4. Kalian berarti V dibagi konsentrasi, ini bagi sini, jadi K sama dengan 400. Oke, paham ya? Kalian uji deh, kalau 400 dikali 0,01 berapa? Pasti hasilnya 4. Ingat tentang pembagian perkalian, tidak perlu dibahas lagi ya. Jadi K tinggal kalian hitung V bagi konsentrasi yang sudah dihitung pangkatnya. Oke ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kalau kalian ingin bertanya, silakan bertanya di japri saja Ibu. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan untuk daring kali ini. Semangat terus untuk belajar kimia dan belajar yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat video kali ini.